Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita berkesempatan hadir untuk menyimak video kali ini ataupun mengikuti kuliah pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah saya ajak yang muslim dan muslimah tetap berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil kelak nantinya. Kemudian yang ketiga adalah ya kita harapkan bersama-sama kita yang ada dalam kelas ini ya agar nanti sukses nanti di kemudian hari. Tetapi dengan cara keadaan seperti ini teman-teman semua kita harus optimis dan yakin ya. Kita harus bersungguh-sungguh belajar ya. Kemudian kita luangkan waktu kita memang istilahnya ya sungguh-sungguhlah serius dalam belajar ya. Jadi intinya adalah kita berusaha belajar ya dengan media-media yang ada saat ini ya. Bisa langsung dari kita menyimak video, kemudian juga bisa juga kalau misalnya kita lagi nggak ada kerjaan gitu ya di rumah misalnya ya kita langsung ya nyari-nyari wawasan gitulah ya dengan orang kerja gitu ya. Itu sebenarnya ilmu juga tuh, orang kerja bangunan gitu ya. Itu juga menarik kita untuk menambah inspiring kita juga. Mungkin ya Anda mungkin yang ya bisa ya inspiring di YouTube kan banyak juga tuh, gimana kita itu lebih semangat lagi dalam belajar keadaan seperti ini. Yang intinya adalah ya tetap kita ada niat baik ya untuk mengembangkan diri kita ya, terutama memang harus kita kembangkan diri kita upgrade ya, salah satunya adalah dengan media ya, kita belajar teknologi ya. Tentunya kita harus memahami ataupun ya bisalah kita membuat sesuatu di dalam teknologi itu, ataupun palingan kita ngerti kita katakannya kalau kita belajar cloud computing ini ya seperti kita memasang ini memasang itu atau menginstal itu. Jadi ada kontribusinya sehingga bisa nanti di lapangan bisa dimanfaatkan. Jadi itu pada intinya teman-teman. Oke, yang pertemuan ke-14 ini ya saya akan mendemokan sebuah video ya, mendemokan sebuah ya katakanlah konten ini adalah mungkin masih dalam Open Media Vault, dalam ranah Open Media Vault. Tetapi kali ini kita coba membangun sebuah e-commerce gitu ya. Jadi kalau misalnya e-commerce itu kan banyak tuh, misalnya kayak seperti ini gitu ya, Lazada ya. Kalau misalkan Anda pernah lihat yang namanya Lazada, ini online shopping gitu ya. Ini termasuk juga e-commerce gitu ya. Tetapi ya pengennya kita itu gimana ya, kita punya learning sendiri di tadi kita membuat situs ataupun membuat secara lokal ya tempat-tempat belanja online gitu ya, persi kita sendiri gitu ya. Mungkin begitu deh ya. Ini kan udah pasti ya elektronik ya, perbelanjaan ya, apa yang kita inginkan di sini ada gitu ya. Jadi teman-teman semua, gimana cara memasang salah satunya ada nggak kontainernya gitu ya, ada nggak pluginnya di sebuah Open Media Vault itu. Misalnya saya tertarik dengan ini Magneto ya, Magneto 2. Nah kalau misalkan Anda pernah ini Magneto, oh bukan ini ya, coba saya masuk dulu ke Open Media Vault-nya lah ya. Ini kita coba masuk yang pakai ini yang 100. Yang ini aja kita masuk. Kita coba masuk kemari teman-teman. Kita lihat dulu, yaitu alamat IP-nya ini adalah 104 ya. Saya coba masuk dulu ke 104 199 kemudian 104. Oke. 104 ya. Oke. Kita coba masuk. Oke, nggak bisa. Saya coba yang lain aja. Ini udah banyak sini menggunakan alamat oke 245, tapi tadi saya masih ingat sih 100 saja lah, pakai 100 saja. Kita coba dulu lihat yang pakai 100 ini 100. Nah ini kayaknya ini masih bisa tadi. Oke, di sini saya pakai IP 100 saja yang ini teman-teman. Kita coba install di sini ya, yaitu plugin ataupun ya situs, yaitu perbelanjaan gitu ya, e-commerce gitu ya.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke OMP extracts gitu ya. Kemudian kita coba lihat sini Docker ya. Di sini open container. Kita klik open container. Kemudian kita masuk ke sini teman-teman, ke templates ya. Oke, kontainer dulu kita lihat. Udah ada nggak kontainernya di sini? Oke, di sini belum ada. Di sini masih CCT, ini kayaknya WordPress tadinya ya. Ini saya coba masuk membuat sebuah template di sini. App, yaitu application template. Kita di sini coba masuk di sini adalah kita coba lihat ke bawah ya. Ke bawah kita review database. Ini database ya. Di sini tentang database, penyimpanan, kemudian serverless. Serverless ini apa? Wow, Iron ya. Kemudian engine search ya. Search engine, Solar ya. Sama kayak misalnya Googling gitu ya, Google ya. Kita lihat sini ada CMS. Saya nggak pengen ini marketingnya, ada marketing yaitu Mautic ya, Mautic. Ini Magneto, open source commerce platform. Jadi teman-teman, ini ada CMS juga. Tetapi di sini adalah open source ya, commerce ya, e-commerce ya, platform ya. Jadi ini coba kita install Magneto namanya ya. Namanya Magneto. Oke. Kita coba sini buat ya e-commerce ya. E-commerce e-commerce cloud computing. Namanya keren ya. E-commerce cloud computing. Biar ada namanya langsung cloud computing. Sekarang kita deploy. Kita deploy ya. Kita lihat dulu, inilah cara mendeploynya. Jadi teman-teman ya, di Open Media Pool ini ya sangat memudahkan kita untuk mendeploy sebuah ya katakanlah aplikasi-aplikasi memang sudah dibangun kian oleh pengembang-pengembang di Linux ini. Jadi ya ini bentuknya open source sih. Bisa nanti kamu kembangin, bisa kamu ganti menunya, bisa kamu istilahnya ya kamu customize lah ya. Jadi bisa kita customize sesuai dengan keinginan kita. Ya banyak sebenarnya ya cara ya untuk membuat sebuah tempat-tempat situs belanja online ya. Salah satunya ya kita buat versi kita. Gimana sih cara membuat ini dengan menggunakan Magneto gitu ya. Jadi teman-teman semua ya nggak usah sih susah membuatnya itu gitu ya, susah membuat Lazada gitu ya, susah membuat Bukalapak gitu ya. Tetapi kalau misalnya masih ada kerangkanya gitu ya, ada kerangkanya, boleh kita pelajari. Jadi teman-teman semua, ini juga bisa juga sebagai masukan ke kita ya, terutama bisa kita membuat sebuah ya, terutama kita bisa memanfaatkan sistem lah. Kita bisa memanfaatkan sistem sehingga bisa kita ya bisa kita informasikan, kita demokan, kemudian kita ya informasikan sehingga ada edukasi kepada mungkin ya katakanlah kelas-kelas misalnya usaha-usahanya yang biasa gitu ya, misalnya yang menengah kayak grosir ataupun ya usaha-usaha rumahan gitu. Tetapi yang keren itu kan punya situs sendiri gitu. Jadi teman-teman semua ya intinya adalah karena kita adalah bidangnya lah komputer gitu ya, kemudian teknologi, apalagi membahas salah satu misalnya cloud computing gitu ya. Apa saja yang bisa dijalankan di dalam cloud computing itu salah satunya yaitu ya ada bisa pembelajaran ya, e-learning, ada juga belanja online, e-commerce ya, kemudian juga ya data center gitu ya, ataupun misalnya penyimpanannya di dalam jaringan ataupun di dalam network gitu ya. Kita menyimpan data di dalam network ya. Salah satu medianya kemarin ada Nextcloud, ada OneCloud, kemudian lagi kalau misalnya untuk pembelajaran ada LMS model gitu ya, kemudian ada CMS misalnya kayak WordPress ya, macam Joomla gitu ya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi teman-teman semua di sini lagi deployment masih dalam penyebaran ataupun masih dalam ya ini dalam progress ya. Oke, sekarang ini adalah namanya tadi adalah Magneto ya, Magneto. Kalau kita lihat sini, coba kita searching dulu lah. Apa sih kerennya Magneto ini? Magneto. Ini dia Magento ya, Magento. Oke, kita coba lihat di sini dulu Magento. Oke, website builder. Ini dia teman-teman. Kalau kita klik ini, apa yang terjadi gitu ya? Build your site on the most powerful e-commerce platform. Jadi ini buatan Adobe teman-teman, Adobe ya. Jadi bisa di
sudah ada ya di Open Media Vault, itu sudah ada media ini. Jadi situs perbelanjaan sih sebenarnya kalau kita lihat ya overviewnya ini. Kalau kita lihat request demonya gimana ini? Oh, kita harus login dulu gitu. Oke, kita login request demo. Job. Ya, ini kita buat nih. IT Director. Oke. Teknologi solution provider. Wah, banyak kali pertanyaannya ya. Komponen. Ya, IT. Coba kita lihat demonya. Ini kalau demo ini nampaknya nih. Thank you for your request in Adobe Commerce team member. Oh, ini berarti Adobe ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sini sebenarnya nggak Adobe juga ya. Teknologi nggak bisa di scanning teknologinya karena ini minta pro dia ya. Ya gini doang. Jadi ada yang sifatnya pro ya, ada yang sifatnya pro. Sekarang kita lihat perkembangan ini lagi deploy. Teman-teman semua ini sudah selesai nampaknya ya. Ini deploy kontainer tadi kayaknya udah siap ini. Kontainer. Kemudian kita lihat sini Niti Labman ya. Ini dia ya. Ini dia. Oke, kayaknya ada yang salah lah ini. Coba kita langsung Magneto ya, Magneto. Apalagi install tadi nih. Kemudian ini dia kontainer, langsung kita deploy aja. Oke. Nah ini dia langsung jadi. Mana tadi? Yang ini mungkin. Ini Newman ya. Ini kita coba klik yang ini. Apakah bisa? Kita coba masukkan alamatnya 199 kemudian 100. Kita coba lihat ada nggak gerak ya? Nggak ada. Berarti kita coba buka ini ya. Wow, bukan, yaitu di containernya itu. Ini kita buka. Oh ini yang webnya, kita buka yang ini, kemudian kita masukkan alamatnya 100. Oke, nggak bisa juga ya. Coba kita lihat dulu lah, kita lihat dengan teliti, jangan gegabah gitu ya. Kita hapus saja semua ini, bingung saya. Kita remove semua. Yes, remove. Wah, memasangnya enak, kemudian juga meremovnya juga enak teman-teman semua. Oke, sekarang kita buat yang baru, yaitu dashboard. Wow, pilot ya, pilot. Oke. Oh, ada masalah ini, saya hapus pula tadi semuanya. Harusnya tidak boleh dihapus ya. Oke, kita coba masuk. Pasti nanti ada masalah ini kalau karena tadi saya hapus. Saya klik lagi balik. Di sini Docker. Kemudian di sini masih disable ya. Oke, saya ganti lagi aja yang lain ya. Coba saya ganti. Di sini 238. Coba saya ganti yang lain. Kita ganti dulu PM-nya. Coba kita gunakan yang inilah. Kita coba lihat IP-nya ya, root, kemudian IP AD ya 109 ya. Kita masuk 109. Oke, 109. Oke, bisa, mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil. Ini kayaknya masih baru ya. Kalau masih baru tentu, wah, masih belum diinstal ininya. Open OVM extras-nya itu belum diinstal. Kelamaan nanti kita.
nggak usah pakai ini, kita ganti yang lain aja. Ini kita coba yang 120 ini. Kemudian ini IP-nya adalah 194 ya, 194. Coba kita ganti 194. Oke, ini 88 ya. Nah, saya coba jalankan. Ini 194 teman-teman. Di sini ada OMP extracts ya, ada Docker, kemudian ada Open Fortliner. Selanjutnya di sini karena saya sudah pernah login, maka otomatis masuk. Kemudian di sini kita lihat kontainernya. Ini tadi e-commerce ya. Jadi teman-teman, e-commerce ini udah diinstal. Ini dia. Jadi tadinya setelah kita deploy jadi seperti ini dia. Nah, untuk menjalankannya itu kita coba jalankan yang ini dulu. Jadi bisa kita langsung di sini. Jadi bisa nggak dibuat lagi beberapa lagi di sini? Bisa ya, sebenarnya bisa. Ini kita ganti IP-nya 199, kemudian 194 ya. Ini dia. Jadi teman-teman gini, tampilannya gini ya. Jadi ini kayak situs namanya situs apalah ya, situs belanja gitu ya. Ini misalnya untuk ya jaket ya, ya bisa di sini kita ada di sini, tengok keranjangnya ini nampaknya nih. Jadi beginilah cara ya. Ini foto-fotonya agak seksi-seksi ya. Saya nggak, ini misalnya kita coba lihat nih. Oke, yang main aja ya. Jadi teman-teman ini dia dashboardnya ya. Oke, kemudian apa yang terbaru gitu ya. Oke, ya ini dia. Misalnya di sini saya memilih tas nih, add to chat. Jadi sini pasti akan tertambah nanti sini. Ini dia. Ini belanja kita udah masuk. Kita masukkan 2 update. Maka juga nanti ya bertambah sini ya. Check out. Oke, ini seperti inilah dia checkoutnya. Jadi teman-teman ya di Mac ya, aplikasi ini memang dikhususkan untuk yaitu belanja online, untuk pembuatan ya situs-situs online ya. Artinya ada kerangkanya langsung, jadi bisa kita kembangin. Jadi ini adalah open source. Jadi teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Sama ya, caranya kayak juga sama. Kalau misalnya kita mau tambah lagi bisa sini sebenarnya. Kita cari lagi, misalnya adalah Magneto ya. Ya, tadi memang udah saya install sebelumnya ini saya coba install lagi, kemudian saya buat sini e-commerce 2. Ini saya buat sini e-commerce 2, kemudian langsung deploy. Tadi memang nggak nampak setelah di deploy. Tadi kan saya jalankan di mesin virtual yang lain gitu ya, tapi karena kelamaan tak berhasil. Sini successful teman-teman. Jadi kontainer successful. Di sini langsung ada perintah yaitu kontainer ataupun sukses dibuat gitu ya, berhasil dibuat ini e-commerce 2 nih. Jadi ini langsung kita akses aja ke sini, ke webnya ini. Jadi portnya port 80 karena dia 80 itu adalah memang port untuk web. Kemudian kita klik, kemudian kita ganti ini 199, kemudian 194. Oke, kita lihat dulu. Wah, apa ini? Kita coba ganti ya. Kalau udah nggak bisa, kita coba lagi ya. Kita ganti yang ini, port 3000. Oke, kita ganti sini 199, 194. Apakah bisa dijalankan beberapa ya? Oke, tak bisa jalan. 194, 329, 32789 ya, 32789 e-commerce 2, 327 32792. Ini 32788 ya. Oke. Ini 32789 ya. Ini 32789 portnya. 32789. Oh, berarti yang ini dia ya, yang ini. Cuman kenapa tak jalan nih? Oke, harusnya ini jalan loh. Oke, 199. Kemudian 194 ya.
Kayaknya nggak berhasil kalau lama seperti ini. Oke, berhasil teman-teman ya. Agak loadingnya agak lama memang ya. Padahal ini localhost ya. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Passwordnya apa ya tadi? Kita lihat dulu di sini. Kita klik ini. Kemudian dia sebenarnya tadi passwordnya ada pada saat kita masuk itu Magneto ya. Ada, bisa nanti kita masuk ke dalamnya. Jadi teman-teman ya, ini tadi yang baru tadi mana ya? 3732792. Ini yang baru. Oh, ini tadi yang lama nih. Yang baru tadi yang ini. Oke. Ya, ini tadi dia. Jadi ini tadi portnya sama dengan yang ini ya. Ini saya coba back sekali. Ini tadi dia. Yang e-commerce 2 ini yang ini. Oke. Nah, sekarang ini kita jalanin. Kemudian 194. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman, ini dia. Ya. Ini setelah kita selesai menginstal ya Magneto ya di dalamnya. Jadi di dalam Proxmox. Jadi ini bisa kita kembangin lagi ya. Misalnya kita buat create account di sini, kita buat sendiri di sini nanti supaya nanti bisa kita buat loginnya. Ya, kayak gini aja ya. Jadi teman-teman ya, nggak terbatasi lagi ke kita untuk istilahnya membuat sebuah sistem ya perbelanjaan online. Bisa juga kita buat ya misalnya untuk toko ya, toko-toko online kita lah, toko-toko rumahan gitu. Jadi bisa juga kita share nanti di medsos. Jadi teman-teman semua ya, beginilah cara menginstal ya Magneto, apa namanya tadi ya aplikasi CMS ini ya. Kalau kita lihat di sini templates, kemudian namanya itu adalah Magento ya. Magento 2 adalah ini kontainernya. Jadi kontainernya sudah ada. Jadi dia adalah open source e-commerce platform. Jadi ini bisa dikembangin lagi teman-teman. Jadi itu dia ya. Oke, baik, begitulah cara menginstal ataupun memasang sebuah ya katakanlah untuk situs belanja online di dalam sebuah virtualisasi. Pastinya adalah kita menggunakan wadah yang namanya apa namanya Open Media Vault. Jadi teman-teman semua bisa Anda explore ini lagi kembali, bisa dikembangkan sistemnya ya sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu ya, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup ya. Pertemuan yang ke-14 yaitu mata kuliah teknologi cloud computing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.